Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang Hyundai Hill State yang sudah resmi mendatangkan Jordan Wilson dan juga Megawati Hangisi Pertiwi untuk menghadapi musim baru Liga Voli Korea Selatan nanti. Kita diskusi sehat aja, beda pendapat nggak apa-apa. Pertanyaannya langsung aja, bagaimana kira-kira nanti game plan atau karakter atau ciri khas dari permainan Hyundai Hill State di bawah kendali Coach Kang setelah Megawati Hangisi Pertiwi itu resmi bergabung? Kayaknya, ini prediksi saya, Hyundai State akan benar-benar mengandalkan kolektivitas ketika besok bertanding di Liga Voli Korea Selatan. Sebenarnya menjadi gini, semua tim itu pasti akan mengandalkan kolektivitas. Karena apa? Ini adalah permainan kolektif. Voli itu kan permainan tim, tidak mungkin tidak mengandalkan kolektivitas. Tapi Hyundai State itu, sekali lagi ini prediksi atau pendapat saya, Hyundai State itu benar-benar akan mengandalkan kolektivitas untuk mendapatkan kemenangan atau mendapatkan hasil-hasil positif di pertandingan demi pertandingan. Karena apa? Ada quote and quote atau dalam tanda kutip kelemahan yang dimiliki oleh Hyundai State menjelang musim baru Liga Voli Korea Selatan. Kita tidak boleh menutup mata bagaimana postur dari para pemain Hyundai State untuk musim baru nanti. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman. Maksudnya ini data mengenai rata-rata tinggi para pemain dari semua tim yang besok berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Jadi untuk yang paling tinggi itu adalah Pink Spider, rata-rata tinggi para pemainnya itu adalah 179,13 cm. Kemudian di bawahnya ada Red Spark dengan 177,84 cm. Kemudian juga ada IBK Altos dengan 177,55 cm. Nah, Hyundai Hill State itu ternyata ada di nomor 2 paling bawah dengan 176,84 cm. Sementara itu, untuk AI Paper sendiri itu ada di posisi paling bawah atau juru kunci karena rata-rata tinggi para pemainnya itu adalah 174,94 cm. Dari situ sudah kelihatan ya bahwa rata-rata tinggi para pemain dari Hyundai Hill State itu kan memang cukup timpang atau kalah jika dibandingkan dengan tim lain seperti EBK Altos, kemudian GS Caltech, kemudian Pink Spider, dan lain sebagainya. Padahal, volley itu kan permainan yang tidak bisa lepas dari postur atau tinggi badan. Beda cerita dengan beberapa cabur lain. Jadi, memang ada beberapa cabur yang tidak terlalu mengandalkan tinggi badan. Misalnya kayak sepak bola, itu kan ada pemain-pemain bintang yang memang tidak terlalu menjulang. Lionel Messi itu juga kurang apa hebatnya, toh juga tidak menjulang, tidak tinggi-tinggi banget. Xavi Hernandez, kemudian juga Andreas Iniesta, kemudian Luka Modric, dan lain sebagainya. Tapi memang ada cabur-cabur atau cabang olahraga yang memang akan sangat bergantung kepada tinggi badan. Misalnya basket, itu pasti akan sangat bergantung kepada tinggi badan, meskipun ada case tertentu ketika seorang pemain itu tidak terlalu tinggi, tapi ternyata kemampuannya itu luar biasa. Nah, ini adalah outlier atau 1:1000 lah ya. Renang itu juga sangat bergantung kepada tinggi badan. Kemudian juga volley ini sangat bergantung kepada tinggi badan. Nah, dari rata-rata tinggi badan tadi kan kita bisa melihat bahwa Hyundai State ternyata kalah jika dibandingkan dengan tim lain. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa kolektivitas itu akan benar-benar menjadi andalan bagi Hyundai State. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pemain paling tinggi yang ada di Hyundai State kalau dibandingkan dengan tim-tim lain. Nah, ini adalah datanya ya teman-teman semua. Jadi untuk Red Spark paling tinggi itu adalah 198 cm, kemudian IBK Altos 192 cm, GS Caltech ini yang paling tinggi adalah 191 cm. Ini udah pasti Giselle Silva ini. Kemudian untuk Pink Spider 190 cm, kemudian High Pass 188 cm, kemudian untuk Hyundai Hill State paling tinggi ini adalah 185 cm. Kayaknya ini yang paling tinggi di Hyundai Hill State itu adalah Megawati Hangisi Pertiwi 185 cm. Kalau dibandingkan dengan misalnya di Red Spark 198 cm, ini pasti Vanza Bugilik ini. Kan timpangnya cukup jauh. Jordan Wilson itu kan juga 182 cm, lebih pendek jika dibandingkan dengan Megawati Hangisi Pertiwi. Padahal kita ketahui bahwa di volley, OP sama OH itu kan akan menjadi mesin poin banget, akan menjadi pemain yang sangat diandalkan untuk bisa menggedor pertahanan lawan, untuk bisa membongkar defense, dan juga untuk mengumpulkan poin demi poin. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa memang
uh, tinggi badan dari para pemain di Hyundai Real Estate itu kan memang tidak terlalu menjulang jika dibandingkan dengan tim lain. Makanya ini yang tadi saya bilang bahwa nanti kolektivitas itu akan benar-benar menjadi sebuah ciri khas bagi Coach Kang di Hyundai Estate. Apalagi Coach Kang itu kan juga sudah menyatakan bahwa nanti itu dirinya itu akan mengandalkan defense yang baik dari Jordan Wilson dipadukan dengan eksplosivitas atau daya ledak atau attack dari Megawati Yang Pertiwi. Coach Kang itu kan juga menggait atau mendatangkan Jordan Wilson itu kan karena memang Jordan Wilson itu kan dianggap memiliki defense yang baik. Nah, teman-teman bisa banyak videonya, bisa melihat bagaimana kualitas defense dari Jordan Wilson. Sementara untuk Megatron ya udah pasti akan diplot menjadi OP utama. Kombinasi ini yang akhirnya besok akan menjadi andalan bagi Hyundai, terlepas nanti bagaimana game plan yang dijalankan, bagaimana chemistry, terutama antara setter dengan hitter. Kalau kita bicara mengenai strateginya, ini kan kemarin Coach Kang itu kan juga sudah buka suara tuh. Nah, ini adalah potongan artikelnya ya teman-teman. Jadi dari pernyataan atau dari ucapan yang sudah disampaikan oleh Coach Kang sendiri itu kan memang dirinya we appropriately selected a player for club had been keeping on eye. She's with Hyundai team color and above all we prioritize her fundamental. Nah, ini Coach Kang itu juga mengakui bahwa Jordan Wilson itu memang masih memiliki ruang untuk berkembang lagi dari segi kekuatan, tapi menurut Coach Kang hal itu kan bisa untuk dilatih atau dipoles atau dibenahi selama masa latihan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya gini, dari pernyataan Coach Kang tadi. Dirinya itu kan membutuhkan a player with good receiving skill to maximize mega offensive power. Wilson will form a good harmony with Megawati Yang Pertiwi. Nah, dari situ kan sekali lagi akan sangat bergantung bagaimana nanti defense, kemudian juga attacking dari Mega. Eksplosivitas Mega itu pasti nanti akan jadi sorotan utama. Mungkin akan dibanding-bandingkan dengan ketika dirinya masih membela Red Spark. Ini hal yang make sense, hal yang lazim, hal yang wajar ketika seorang pemain itu berpindah klub, pasti klub baru atau performanya di klub baru dengan klub lama itu pasti akan di-compare atau akan dibanding-bandingkan. Dari sini kan Coach Kang itu sekali lagi menyoroti bagaimana fundamental dalam hal ini tentu saja adalah bagaimana skill bertahan yang dimiliki atau dipunyai oleh Jordan Wilson. Kalau nanti ternyata defense-nya tidak baik-baik atau ternyata amburadul, ya ini akan menjadi PR tersendiri, akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Hyundai Estate, karena Hyundai Estate itu kan berapa ya, 3 atau 4 musim itu kan sudah tidak menjadi juara. Tapi menjadi gini, ini ada anggapan atau ini ada kata-kata yang sangat bagus. Hyundai tetaplah Hyundai karena Hyundai itu kan tim yang ulet, tim yang sangat sulit dikalahkan. Nah, makanya keuletan tadi itu kan akan sangat relate atau akan sangat bergantung, akan sangat berhubungan dengan bagaimana kolektivitas di tengah lapangan. Bukan berarti tim lain kayak GS Caltech, kemudian Red Spark, kemudian Pink Spider tidak memiliki kolektivitas, tapi kan ya mereka cukup diuntungkan karena memiliki pemain-pemain yang tinggi, sementara untuk rataan atau average dari tinggi para pemain Hyundai itu kan memang kalah jika dibandingkan dengan tim-tim seperti Pink Spider, Red Spark, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti nanti kan kita akan tunggu bagaimana kolaborasi antara Jordan Wilson dengan Megawati Yang Pertiwi. Oh ya, Jordan Wilson itu baru datang di bulan Agustus. Nah, sementara sekarang di bulan Mei. Ini artinya masih cukup lama bagi kita untuk melihat bagaimana performa dari Jordan Wilson bersama Hyundai Estate. Di bulan Agustus kemudian bergabung. Nah, setelah itu kan Liga Voli Korea Selatan itu akan dimulai di bulan Oktober. Jadi Agustus sampai Oktober sekitar 3 bulan persiapan bagi Jordan Wilson. Ini menjadi PR, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Kang untuk memoles tim, untuk memaksimalkan kemampuan para pemain meskipun tidak atau meskipun tingginya tidak
menjulang seperti tim lain, tapi ya kalau kolektivitas kemudian defense baik, defense ini terbagi dua ya, defense depan sama defense belakang. Misalnya defense depan itu adalah dari blok, kemudian defense belakang itu dari cover, kemudian receive bola pertama dan lain sebagainya. Pokoknya intinya gini, kita doakan Mega memberikan hasil yang oke, hasil yang bagus di Hyundai Real Estate. Syukur-syukur membantu Hyundai Real Estate menjadi juara, sekaligus mengakhiri rasa penasaran Mega, karena diexpectkan Mega itu kan bisa menjadi runner up. Nah, seharusnya dengan komposisi kayak gini, idealnya, bukan idealnya, harapannya itu adalah Mega bisa membawa Hyundai Real Estate menjadi juara. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa doakan kondisi fisik Mega fit 100%. Doakan juga timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.